teman-teman semuanya, hari ini seru banget materi kita yaitu ngebahas tutorial debugging dengan Odoo melalui VS Code, dan juga di sini aku akan membahas gimana cara kita bisa menggunakan extension buat Odoo di Visual Studio Code. Nah, pertama-tama aku akan ngejelasin dulu gimana caranya kita dapat ngeran Odoo di Visual Studio Code atau ngedebug Odoo di Visual Studio Code. Yang perlu teman-teman punyai tentunya yang pertama kita harus punya Visual Studio Code terlebih dahulu. Nah, di sini aku udah buka Visual Studio Code. Nah, ini common mistake-nya, teman-teman harus ngeran Visual Studio Code-nya sebagai administrator. Karena nanti kita akan mengubah konfigurasi yang ada di file Odoo kan. Nah, sedangkan file Odoo sendiri ini kalau biasanya terletak di program files atau di C yang merupakan sebuah folder yang protected. Jadi, teman-teman harus ngeran Visual Studio Code dulu as administrator. Bisa dilihat di layaran administrator. Nah, di sini aku udah ngeran Visual Studio Code as administrator. Bisa dilihatnya di tulisannya administrator di bagian atas. Nah, kedua, teman-teman ingin buka folder Odoo teman-teman di bagian servernya. Jadi bukan root directory-nya itu di bagian server. Biasanya sih kalau misalnya teman-teman install Odoo, dia akan tersimpan di C, kemudian program files, kemudian bisa diklik Odoo 16 atau Odoo versi berapapun yang teman-teman punya. Kemudian teman-teman bisa klik folder server dan select folder. Nah, jangan lupa yang pas klik di filenya ini bukan open file ya, tapi open folder, sehingga kita mau menjadiin si server ini sebagai root directory-nya. Nah, setelah itu kita kan mau ngeran Odoo pakai Visual Studio Code. Nah, yang perlu kita lakuin adalah kita ke run and debug, kemudian create a launch JSON file, dan di sini pakai Python. Nah, harusnya akan terbentuk sebuah di sebuah folder baru @visualstudiocode, di mana di sini ada debuggernya yaitu launch.json. Kalau misalnya ini belum terbentuk atau tiba-tiba nggak muncul, ini berarti teman-teman bisa jadi nggak ngebuka Visual Studio Code ya sebagai administrator. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adalah di sini saya ada code dari Stack Overflow. Nanti saya akan drop linknya di Medium. Di sini ada code untuk launch.json-nya, configuration file-nya. Kita bisa copy paste aja. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya ubah. Yang pertama, yang tentunya ini saya akan memasukkan configuration path untuk Python-nya. Nah, itu di mana? Kita bisa ke program files. Di sini kita bisa ke program files, ke Odoo kita. Kemudian kita ke Odoo, kita cari Odoo. Nah, kemudian kita akan ke Python dan kita akan ke python.exe. Di sini kita bisa kopas aja atau di sini juga bisa. Kita bisa copy as path. Nah, kita akan paste di sini. Ingat, paste-nya itu di dalam string. Jadi kayak path-nya itu ditaruh di dalam bentuk string. Kemudian bisa dilihat di sini bahwa dia itu nggak slash, tapi kita ganti pakai backslash, double backslash. Jadi kita bisa ganti ini ke double backslash. Oh maaf, di sini ke copy stringnya, jangan ke copy 2 kali, stringnya cuma 1 doang. Kita pakai double backslash sampai dia udah nggak ada tulisan errornya lagi di sini. Kemudian selain itu di sini saya juga akan ngubah Python path-nya. Kita akan ngubah sesuai dengan yang di notepad ini. Kita akan ubah di sini jadi Python. Dan di sini saya ngubah debug option-nya jadi post debug task. Dan di sini saya hapus sehingga cuma stringnya saja. Coba setelah itu saya klik run dan saya klik start debugging. Nah, bisa dilihat di sini bahwa error no such file or directory program files Odoo 16 Odoo bin. Nah, ini dia. Ini salah satu common mistake. Jadi, teman-teman ini bisa lihat kalau di sini dia itu akan nyari program Odoo bin dan Odoo config. Nah,
per masing-masing udu, dia itu lokasi udu bin dan udu config-nya itu berbeda. Jadi apa yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa ke udu teman-teman masing-masing di udu 16, terus teman-teman bisa cari udu bin. Nah, di sini bisa lihat nih, udu bin itu path-nya itu ada di program flash, udu 16 sama server. Nah, selain itu teman-teman juga bisa cari nih udu file configuration-nya juga ada di server juga. Nah, kita cocokkan sama path yang di sini. Berarti kurang apa? Kita tambahkan aja server di sini. Nah, // Jangan lupa untuk di save karena dia itu nggak auto save. Pastikan udah tersave. Kemudian selanjutnya kita akan coba ngejalanin udunya. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau udunya udah berjalan kan. Nah, ini itu ngejalannya di server. Kita bisa ke service. Ini teman-teman bisa klik aja cari service, terus nanti ada app service. Kemudian kita lihat udu server 16 yang masih running. Kita stop. Nah, kita stop. Harusnya pas kita reload itu udah nggak bisa karena servernya udah di stop dan kita nggak ngeran udu dari mana-mana. Yes, the site cannot be reached. Nah, sekarang kita pengen nyoba nih yang udah tadi kita bikin. Kita mau nge-start debugging dari sini. Oke, coba kita sekali lagi. Sebentar, ini kayaknya mungkin ada yang salah. Coba saya copy paste yang sebelah sini. Nah, kita udah berhasil ke run di sini. Terus ini nggak ada error ya, bisa dilihat. Terus kita coba run udu lagi. Nah, bisa dilihat kalau sekarang udunya kita udah bisa ya, kita udah bisa akses udu lagi, walaupun di sini dia service udunya ini saya matiin. Memang ngeloadnya agak sedikit lama. Di sini nggak running kan, tapi kita masih bisa ngeakses udu. Nah, itu untuk cara kita ngedebug melalui. Nah, ini kita bisa running, padahal di sini masih mati. Kita jadi ngerunnya dari Visual Studio Code. Kita bisa run udu seperti biasa. Ini kalau misalnya kita mau bikin suatu perubahan di udu, kita di code-nya kita bisa ngerunnya lewat ini. Nah, buat pastiin teman-teman bisa atau enggak, pastiin kalau server udu yang di sini nggak running atau mati. Kalau itu berarti teman-teman udah berhasil ngerun melalui Visual Studio Code. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait suatu extension yaitu udu snippets. Nah, cara install extension ini cukup mudah, bisa klik aja Visual Studio Code is required to install this extension. Yes, continue, open Visual Studio Code. Tapi di sini sebenarnya saya udah install, bisa dicek di bagian extension. Namanya tadi udu snippet. Nanti kalau teman-teman klik yang open tadi bakal diarahin ke sini, terus nanti ada tombol install. Teman-teman install aja gitu. Nah, kalau misalnya udah terinstall, ada tulisannya this extension is enabled globally. Nah, dia ini apa sih udu snippet? Jadi snippet itu adalah kayak shortcut buat code. Jadi ini ada contohnya. Ada list of snippet, dia dibagi dua, buat Python sama buat XML-nya. XML-nya tuh buat kayak tampilan gambarnya. Kalau Python-nya itu biasanya buat BE-nya gitu. Kalau XML buat kayak front end-nya gitu. Terus di sini ada contohnya, fields binary udu itu akan ngebuat udu field binary. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, saya akan contohkan. Kita bisa kan ini banyak banget ya foldernya. Teman-teman bisa langsung ke add-ons, dan sini ada banyak modul-modul yang udah diinstal di udu teman-teman. Misalnya kita mau ke
modul yang biasanya orang ini apa ya, purchase. Kita ke purchase, atau nggak kita bisa cari di sini purchase.py. Agak lama ya. Kita coba kita ke purchase, kemudian kita ke ini purchase.py. Nah, misalnya di sini nih fields char bla bla bla. Kita itu misalnya mau bikin suatu fields baru. Fields yang misalnya di sini kita mau bikin yang integer nih. Fields in.udo. Ya udah kita bikin aja misalnya purchase di sini harga atau kayak price sama dengan, nah ini muncul fields.integer ya, fields.integer.udo. Nah kayak gitu. Ini sebenarnya short, terus ini langsung pas kita klik akan langsung terbentuk code ini gitu. Misalnya di sini ada kayak ada basic new udo class, itu paling berguna tuh paling. class.udo kita klik, class.udo. Nah, itu udah akan terbentuk suatu kelas baru buat udunya gitu. Ini caranya diklik, bukan di enter ya, tapi dipakai tab kalau di saya. Terus ada kelas inherit.udo, inherit kelas apa. Dia basically template code gitu. Terus snippets. Ini juga bisa selain di ininya, selain di sini, ini bisa di XML, ditaruh XML juga sama persis. Jadi nanti kita ke file XML, terus nanti kita bisa pakai snippetnya itu juga. Nah, ini contohnya ya, kalau misalnya snippetnya saya matiin, saya disable, nah ini kan udah disable ya, maka ketika saya mau, misalnya kita balik saya ke purchase.py, saya mau ketik harga sama dengan, ini saya pakai auto yang ini ya, buat kayak yang bisa auto generate harga. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman nggak pakai, kalian nggak ada, misalnya kita mau klik lagi tadi fields, nah fields nggak dapat dilihat bahwa snippetnya nggak muncul gitu, kayak auto template-nya nggak muncul gitu. Nah, itu kegunaan snippet. Sebenarnya selain extension ini, masih ada banyak banget extension yang bisa teman-teman pakai di Udo. Bisa di Visual Studio Marketplace, teman-teman cari aja extension-extensionnya buat Udo tuh banyak banget, dan gunanya ini juga beda-beda. Nih, di sebelah sini teman-teman bisa nge-scroll, tapi hampir semuanya itu Udo snippets. Kenapa? Karena si Udo ini sintaks buat Python-nya kan tersendiri kan, buat code-nya itu beda-beda, makanya dia banyakkan snippets. Nah, mungkin tutorial kali ini segitu saja. Semoga kiranya dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.